Banyak orang percaya dengan hukum karma. Hukum karma ini percaya nih Pak nih, semua orang. Tetapi tidak percaya sama reinkarnasinya. Biasanya itu kan oleh orang-orang yang non-Hindu. Nah, ini bagaimana ini Pak? Orang yang berbuat baik terus tiba-tiba dekat mati dia berbuat jahat gitu. Nah, ini gimana menghitungnya ini kan begitu. Nah, apakah jiwa itu bisa lahir sebagai makhluk di bawah manusia dalam kurung subhuman? Nah, banyak orang yang percaya reinkarnasi tetapi tidak dapat menerima bila jiwanya lahir kembali sebagai binatang. Om Swastiastu. Para pemirsa, Bapak Ibu umat sedharma, kembali lagi bersama saya Wayan Agus Sumarjaya dalam acara Obrolan Dharma Media Hindu. Nah, kali ini Obrolan Dharma memasuki episode ke-12, yaitu dengan tema reinkarnasi. Bagian pertama dengan subtema kesempatan untuk memperbarui hidup. Nah, baiklah, tidak lama lagi, kita langsung saja pemirsa. Kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak narasumber kita, yakni Bapak Ngakan Putu Putra. Om Swastiastu, apa kabar Pak? Anda sehat-sehat? Astengkara, becek-becek juga Pak. Niki pertanyaan pertama nih Pak. Kata reinkarnasi kan bukan dari bahasa Sanskerta ya Pak ya? Nah, seperti kata karma. Nah, apa reinkarnasi sama artinya dengan punarbawa Pak? Oke. Jadi reinkarnasi itu dari bahasa Latin ya. Latin. Re dan incarnate. Re dan incarnate. Incarnate itu artinya dimasukkan ke dalam tubuh. Re itu kembali kan? Re kembali. Nah, dimasukkan dalam tubuh, artinya jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuh. Sama juga artinya dengan punarbawa kan? Punar itu kembali, bawa lahir. Oh, itu bahasa Sanskerta ya Pak ya? Iya, ini Sanskerta punarbawa kan. Tapi memang yang populer dipakai itu memang reinkarnasi gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau karma kan sudah dipakai secara internasional. Kita pakai juga bahasa internasional untuk ini kan, yang punarbawa ini. Lalu ada lagi tuh istilah lain ya, biasanya di buku-buku filsafat itu disebut metempsikosis gitu. Metempsikosis. Psikosis. Nah, itu dari bahasa Yunani, sama juga artinya itu. Jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuh atau lahir kembali gitu. Jadi saya kira bisa dipakai lah itu. Intinya maknanya sama itu. Kembali atau apa namanya? Kembali lahir ke dalam tubuh atau ke dunia ini kan. Dunia ini. Tubuh itu kan di dunia itu. Gitu. Namun dengan bahasa yang dari Latin berbeda. Reinkarnasi ada metempsikosis. Itu Yunani. Dari bahasa Yunani. Kalau bahasa Sanskertanya punarbawa. Iya. Jadi pemirsa mengerti ya bahwa reinkarnasi, punarbawa juga metempsikosis itu sama. Jadi yang metempsikosis itu kalau buku-buku filsafat biasanya memakai istilah itu. Metempsikosis. Iya, saya juga baru dengar Pak. Ini pengetahuan baru. Semoga pemirsa juga menambah pengetahuannya dari. Tiap kita siaran mesti ada pengetahuan baru. Iya, benar. Apalagi sekarang Hari Raya Saraswati Pak ya, pengetahuan. Betul. Nah, pertanyaan kedua Pak, dalam bahasa Inggris ada juga istilah reborn. Kata ini seperti mengandung hal baru, harapan baru, dibuat baru lagi atau semacamnya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Beda nggak sama yang tadi? Sering juga dipakai kata reborn itu. Re itu kan kembali lahir juga. Lahir sama ya Pak. Yang terkenal itu kan Warkop Reborn gitu. Warkop DKI Reborn, film bioskop kemarin. Jadi film lama itu dibuat baru ya. Dengan pemain yang baru, humor baru, pesan baru. Jadi semuanya baru lah, di remake gitu. Jadi baru, yang intinya baru lah, pembaruan gitu. Iya. Berarti sama juga Pak ya. Ada 4 istilah jadinya Pak ya. Nah, kalau samsara sendiri Pak, nih saya ada pribadi nih Pak. Kalau samsara itu artinya terus berubah itu. Jadi lahir, hidup, mati itu samsara itu kan. Gitu. Siang malam samsara itu kan. Terus senang susah samsara itu. Tapi di bahasa Indonesia jadi sangsara ya. Sangsara itu kan menderita ya. Padahal samsara itu artinya terus berubah gitu. Berarti kalau disamakan dengan punarbawa
sedikit beda ya Pak? Sebagiannya itu. Sebagiannya iya. itu. Oh, iya. Jadi lahir ke samsara itu lahir ke dunia yang banyak berubah ini, yang terus berubah maksudnya gitu. Oh iya, itu efek dari reinkarnasi adalah samsara ya Pak ya? Samsara itu kita lahir kembali ke dunia yang terus berubah. Gitu. Kita mengalami suka, mengalami duka, terus begitu. Berubah. Gitu. Iya, tidak pernah suka terus atau duka terus. Iya. Oh iya. Tapi di Indonesia disebutnya sengsara. Sengsara itu jadi menderita. Iya. Pengetahuan baru lagi nih pemirsa. Kata sengsara berasal dari kata samsara dari bahasa Sanskerta. Ya, mungkin dulu pendengarannya kurang jadi dengarnya penyebutannya juga mirip-mirip. Ya, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, banyak orang percaya dengan hukum karma. Hukum karmanya percaya nih Pak nih, semua orang, tetapi tidak percaya sama reinkarnasinya. Biasanya itu kan oleh orang-orang yang non-Hindu. Nah, ini bagaimana ini Pak? Jadi kalau karma itu ya tanpa reinkarnasi, maka tujuan karma itu untuk menciptakan keadilan ya secara khusus atau membangun moral itu kan tidak akan tercapai gitu. Kenapa? Kalau kita hidup cuma sekali kan ya, katakanlah maksimal itu manusia hidup berapa? 100 tahun. Itu 80 tahun lah kan, 80 tahun sekarang begitu. Jadi selama dia hidup itu dia berbuat baik, berbuat buruk begitu kan. Nah kita ambillah contoh yang ekstrim gitu kan. Ada orang yang hidup sampai umur 80 tahun. Dia berbuat baik terus itu kan. Nanti begitu dia mati, diadili kan terus masuk surga kan berbuat baik kan. Nggak apa-apa kan di surga selamanya kan begitu. Tapi sekarang contoh ekstrim lagi. Ada orang yang ya katakanlah umur sampai 60 tahun gitu, dia berbuat jelek terus. Ketika dia mati, diadili terus masuk neraka kan. Selamanya itu. Selamanya itu artinya berapa itu? Nggak bisa dihitung kan? Nggak bisa dihitung. 1000 tahun, 9 tahun gitu. Masa karena dia salah 60 tahun terus dihukum dia selama-lamanya gitu. Iya, kayak tidak adil ya Pak ya? Kan itu berlebih-lebihan kan? Nggak adil. Jadi memberi hadiah atau hukuman itu reward punishment harusnya juga proporsional gitu kan. Jangan karena orang katakanlah dia jahat selama 60 tahun terus dihukum, disiksa di neraka itu sampai nggak ada habis-habis waktunya gitu kan. Nah terus di agama-agama lain bukan di agama kita diciptakan lagi teori baru yang namanya api penyucian. Jadi orang yang sudah dibakar di neraka itu dibakar lagi dalam api penyucian namanya purgatorio gitu. Purgatorio. Nah, setelah itu nanti dia katanya masuk surga lagi kan, hidup selamanya di surga gitu. Ya tapi dalam agama Hindu itu kan tidak sejalan ya. Pertama kan jiwa itu kan nggak bisa dibakar. Jiwa ya, tidak kan? bisa dibakar. Nggak bisa dibakar, kan? Bisa dibasahi, bisa dibukai. Gitu. Tidak terbasahkan oleh air. Betul. Jadi dan tidak semua soal itu harus diselesaikan dengan bakar-membakar begitu. Jadi ada yang mengatakan itu kehidupan akhirat atau neraka di agama-agama tertentu itu tertutup, tajam, kejam begitu. Nah disinilah hidup menawarkan jalan keluarnya, yaitu reinkarnasi gitu. Iya. Gitu. Jadi misalkan 60 tahun berbuat buruk, berarti kalau di Hindu 60 tahun lah hukumannya itu didapatkan. Setelah 60 tahun didapatkan di neraka, otomatis kan ada kesempatan baru dengan cara menurunkan lagi ke dunia. Betul. Ya, itulah reinkarnasi. Gitu. Ya, seperti itu pemirsa ya. Logika dari karma dan juga reinkarnasi. Sambung menyambung, dia tidak terpisahkan. Kemudian pertanyaan ke-4 ya. Jadi reinkarnasi adalah pasangan yang tak terpisah dari karma ya. Ini seperti saya bilang tadi. Seperti rantai, dia itu satu kesatuan ya Pak. Iya. Kan waktu kita bahas karma, ada karma yang kita lakukan sekarang, tapi nggak kita nikmati buahnya. Baru kita nikmati buahnya apa baik atau buruk itu dalam kehidupan yang akan datang, sancita kan. Atau kita hanya menerima buah dari karma kita dalam kehidupan sebelumnya kan. Apa itu kriyamana itu kan. Nah, contoh beginilah, contoh yang mungkin masuk akal juga. Katakanlah tadi orang yang berbuat jahat terus itu kan,
Lalu dia diangkap kan, diadili, dihukum mati dia kan. Nah sementara menunggu hukuman mati itu di penjara dia sadar insaf kan, oh saya salah nih. Saya mau perbaiki ini perbuatan buruk saya ini. Tapi dia kan nggak ada kesempatan karena segera dihukum mati kan. Iya. Atau misalnya orang yang berbuat baik terus tiba-tiba dekat mati dia berbuat jahat gitu. Nah ini gimana menghitungnya ini kan begitu. Orang itu tidak ada kesempatan lagi kalau cuma hidup sekali gitu. Jadi inilah jalan buntu yang tadi itu diberikan cara mengatasinya dengan reinkarnasi. Jadi itulah logikanya reinkarnasi itu rasional dan tidak bisa dipisahkan dari karma untuk keadilan dan perbaikan moral. Iya, iya. Berarti intinya manusia di dalam hidup kalau berbuat baik subha karma, berbuat buruk asubha karma, semuanya itu dihitung porsinya masing-masing. Betul. Dia bisa masuk surga juga, bisa masuk neraka juga. Tergantung porsinya besaran atau dominan yang mana gitu ya. Nanti terakhir itu baru moksa itu. Oh iya. Kalau moksa itu kan persatuan kita dengan Tuhan kan. Itu nggak masalah setelah lamanya di situ. Iya. Tapi nantilah kita bahas waktu kita diskusikan tentang moksa ya. Moksa. Nah, kemudian pertanyaan kelima. Sekarang masalah teknis nih Pak. Kapan dan bagaimana jiwa memasuki kandungan seorang ibu? Nah, ketika ibu itu hamil, si jiwa kapan itu dia masuk gitu ya. Memang tidak disebutkan kapannya ya, tapi begini kan. Di Bhagavad Gita disebutkan kan itu yang abadi itu adalah jiwa kan. Ini saya ambil nih baca supaya ini ya, supaya tepat kalimatnya gitu. Ini Bhagavad Gita ya, Adhaya 2, Sloka 22, bunyinya begini ya. Ibarat orang meninggalkan pakaian lama dan menggantinya dengan yang baru, demikian jiwa meninggalkan badan lama dan memasuki badan baru. Gitu kan? Jadi jiwa saja itu yang memasuki badan baru. Tidak disebutkan kapan oleh Bhagavad Gita kan begitu. Jadi ketika jiwa itu meninggalkan badan kan pertama dia bisa langsung punarbawa kan, bisa juga dia mencapai pitaloka surga, tapi nanti di sana lahir kembali gitu. Atau dia bisa moksa kan, brahmaloka, dan dari sana tidak lahir kembali gitu. Jadi kembali ke ini ya, berikutnya ada juga penjelasan dari kata Upanishad tentang hal itu ya. Bunyinya begini ya. Dengarkan aku gitu ya. Ini Upanishad 2:26-7 ya. Dengarkan aku akan menjelaskan kepadamu rahasia Brahman yang abadi dan bagaimana keadaan jiwa setelah kematian. Beberapa jiwa memasuki kandungan untuk ditubuhkan, reinkarnasi itu kan. Yang lain memasuki objek-objek diam sesuai dengan perbuatan dan pikiran mereka. Objek-objek diam itu artinya ya benda-benda di luar manusia itu. Ada jiwanya juga itu. Tapi organ pemikirannya nggak ada sehingga nggak bisa berpikir di situ ya gitu. Jadi dikatakan oleh Sruti begitu tuh. Tidak dikatakan kapannya itu. Gitu. Iya. Kemudian, nah itu tadi teknisnya sudah dijelaskan mengenai jiwa dalam kandungan seorang ibu ya Pak. Nah, terus ada lagi pertanyaan, apakah jiwa selalu punarbawa dalam keluarganya? Kan ada istilah sirah mantuk ngeragani, mungkin ini leluhurnya turun, lahir jadi dirinya gitu. Itu benar nggak itu Pak? Itu inilah di Bali kan begitu tuh kalau orang baru punya anak gitu sebelum 12 hari kan namanya tunas bangkat, tunas bawas kan. Biasanya ke pedanda atau ke pemangku gitu kan. Ya dibilang lah ini kakeknya nih, ada kungkunya ini. Neneknya gitu. Ini yang orang paling tua di situ gitu. Yang lahir kembali. Kembali. Itu saya kira ada baiknya juga ya. Artinya kan orang tuanya jadi apa namanya itu memperhatikan. Karena ini kan anak saya ini kakek saya loh yang dulu di sini, jadi leluhur saya ini harus saya perhatikan baik-baik begitu. Tetapi mungkin tidak sepenuhnya benar juga, karena begini kan, keluarga ya
suku bangsa, nasionalisme, nasionalitas. Bahkan agama itu kan sebetulnya identitas badan, dan pikiran kan itu. Jiwa itu nggak punya identitas begitu dia. Jiwa itu kan cahaya Tuhan, itu nggak ada identitasnya. Jadi dia bisa lahir di mana saja sebenarnya begitu. Bisa aja nanti lahir bisa jadi bule ya Pak ya? Bisa. Pertama sekarang orang Bali, ntar kemudian bisa jadi orang bule atau bahkan bisa jadi suku apa gitu di daerah mana terpencil. Iya, nanti ada penelitian ya. Ada penelitian itu. Ada orang yang lahir itu di desa yang jauh sekali. Ya puluhan meter lah, puluhan. Ada yang 80 km sehingga dia keluarganya nggak tahu desa mana yang dia maksud ini. Gitu. Jadi bisa itu, inti dari pertanyaan ini adalah tidak selamanya bahwa yang menumadi atau menitis atau bereinkarnasi menjadi anak itu adalah dari leluhurnya. Tidak selalu, meskipun itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi kan. Ya, bisa saja dia reinkarnasinya di kota lain, negara lain, menjadi yang tadinya dulu cowok bisa jadi cewek. Iya, karena jiwa itu kan nggak ada jenis kelaminnya. Iya, jiwa tidak jenis kelamin itu kan hanya untuk badan itu. Iya. Tapi ada bagusnya juga itu kalau dibilang leluhur kan. Ya. Sehingga si orang tua itu memperhatikan anaknya sebagai penghormatan kepada leluhurnya dia gitu. Iya. Kemudian, nah ini kan mengapa sih kok manusia semakin banyak nih Pak kan? Ya bonus demografi seperti itu istilahnya misalkan. Nah harusnya kan jumlah manusia itu tetap atau berkurang karena ada yang masuk surga atau mencapai moksa bahkan. Nah ini ada pertanyaan seperti ini nih Pak. Gimana tuh Pak? Ya itu juga sering ditanyakan itu. Jadi di kata Upanishad juga dikatakan itu ya. Jadi dianalogikan jiwa itu sebagai api. Jiwa sebagai api. Ini analogi nih kan. Analogi. Satu titik api itu bisa menghidupkan berapa lampu itu. Kalau Anda bikin lampu apa tuh, lampu minyak lah gitu. 1000 lampu minyak dengan satu korek api itu hidup semua itu. Iya. Nah, waktu kita ngomong tentang Atman kan jiwa kita itu kan merupakan pantulan dari cahaya Tuhan itu kan. Berapa banyak pun ada apa tuh periuk yang berisi air jernih, di dalamnya ada pantulan bulan atau pantulan matahari. Jadi ya sebanyak-banyaknya tempat itu bisa diisi oleh jiwa itu. Itulah yang menyebabkan manusia tambah banyak kan. Terus ada lagi penjelasan yang lain kan. Jadi umur bumi alam semesta ini menurut Hindu berapa? Anda ingat nggak? Tahu nggak? Wah. Nah itu diperkirakan ya menurut Purana lah itu 432 miliar tahun manusia itu. Wow. Jadi katakanlah satu siang Brahma itu umurnya segitu kan, 432 miliar tahun manusia. Dari pagi Brahma sampai sore Brahma segitu kan. Setelah itu nanti ada malam Brahma juga sama sepanjang itu juga itu. Jadi tengah hari Brahma itu berapa tuh? 200 miliar tahun katakanlah begitu kan. Nah katanya sekarang ini umur semesta itu menurut para ahli 15 miliar tahun, masih muda kan itu kan? Masih muda. Jadi alam semesta ini masih dalam tahap pengembangannya. Evolusi lah sampai tengah hari itu. Nah itu mungkin memang Tuhan menciptakan manusia lewat cahaya itu kan makin banyak. Nah, setelah tengah hari nanti ke arah senja kala Brahma itu makin dikurangi itu manusia kan. Makin sedikit sehingga pada waktu sampai malam Brahma semua jiwa itu sudah bersatu dalam Tuhan, dalam moksa gitu. Jadi ada perkembangannya, ada juga penyusutannya, ada evolusi, ada involusinya gitu. Ini saya kira penjelasan juga kenapa kok manusia tambah banyak gitu. Gitu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari episode 12 obrolan Dharma kita. Iya. Nah, apakah jiwa itu bisa lahir sebagai makhluk di bawah manusia dalam kurung subhuman? Nah, banyak orang yang percaya reinkarnasi tetapi tidak dapat menerima bila jiwanya lahir kembali sebagai binatang. Nah, bisakah kita nanti misalkan kita berbuat jahat terus bisa dikutuk atau nantinya lahirnya bisa jadi binatang gitu? Iya. Ya saya kira banyak juga teman-teman yang percaya karma, bahkan percaya reinkarnasi tapi tidak bisa menerima masa sih manusia bisa lahir sebagai di bawah manusia gitu. Ada teman saya yang non Hindu, dia belajar yoga gitu. Katanya dia
pernah melihat hidupnya sebelumnya gitu kan. Karena dia belajar yoganya tekun kan. Tapi dia nggak bisa nerima masa sih saya nanti misalnya lahir sebagai apa monyet atau sebagai sapi misalnya. Iya, apalagi dalam film Kerasakti dulu ada orang prajurit tiba-tiba bisa jadi patkai atau babi misalkan. Iya. Ya, seperti itulah contohnya. Sebetulnya kan kalau di Hindu dan Buddha itu enggak masalah itu. Sang Buddha kan pernah jadi gajah lahir sebelumnya. Oh gitu. Ada cerita itu. Contoh beginilah simpel-simpel ya. Ada misalnya orang yang sangat jahat gitu ya. Memang kan ada tuh orang yang sangat jahat. Kan? Ada. Misalnya ngebom orang banyak itu tanpa dosa kan itu. Ambil contoh si Hitler. Nah, Anda kenal Hitler kan? Tahu Hitler kan? Itu kan apa tuh pemimpin Nazi Jerman itu Perang Dunia Kedua kan. Dia itu membunuh 6 juta orang Yahudi itu di kamar gas itu waktu Perang Dunia Kedua. Nah, kalau kita misalnya pakai ukuran dari agama Hindu, dia jahat sekali tuh kan. Membunuh banyak manusia. Nah, jadi kalau dikatakan misalnya kamu mau di neraka selama-lamanya atau kalau dalam Hindu itu kamu dilahirkan sebagai babi lah gitu kan selama 60 tahun. Setelah itu kamu pelan-pelan jadi manusia lagi. Kamu pilih yang mana? Kamu mau di nerakanya selama-lamanya tanpa akhir disiksa di situ, atau lahir sebagai binatang cuma ya sekian puluh tahun setelah itu kamu hidup kembali gitu. Saya yakin si Hitler mau milih ya oke lah saya mau jadi babi juga nggak apa-apa kan. Setelah itu kan saya hidup lagi sebagai manusia dan saya bisa memperbaiki diri saya kan begitu. Di Mahabharata ada cerita ya tentang kaki seribu ya, kaki seribu tahu kan itu kan? Iya. Kaki seribu kan, apa namanya? Kelabang ya Pak ya? Bukan? Kelabang, bukan? Itu lagi apa sih namanya itu? Iya, lipang. Iya macam begitu lah. Itu ya. Jadi dia karena mungkin dosanya banyak itu, lahir lagi dia sebagai apa binatang lebih tinggi terus jadi manusia dia gitu. Setelah jadi manusia karena dia berusaha baik, jadi orang yang bijaksana dia gitu. Ada juga ceritanya bagus itu. Jadi tidak masalah itu kan makhluk sama juga kan. Makhluk itu katakanlah sebagai binatang dia kan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya kan karena dia nggak punya pikiran bebas kan. Sama dengan orang bertapa juga sebetulnya itu. Jadi dia dia melakukan apapun dia tidak akan disalahkan karena memang tidak bisa memilih dia. Gitu. Berarti benar sekali ada kitab yang mengatakan menjadi manusia itu sangat mulia dan sangat susah ya Pak ya. Betul. Makanya kita patut bersyukur bisa menjadi manusia. Syukur-syukur dalam keadaan normal fisik dan mentalnya gitu. Betul. Itu berarti karena kita mungkin terdahulunya berbuat dominannya lebih banyak subah karma atau berbuat baik. Iya. Makanya ada di Sarasa Mucaya itu kan. Lahir sebagai manusia itu adalah suatu anugerah. Oleh karena itu pergunakanlah kelahiran kita sebagai manusia untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal mulia gitu. Iya. Dan saya juga sempat baca di buku Bapak waktu itu yang judulnya apa? Intinya dari binatang terkecil bakteri untuk mencapai manusia itu butuh berjuta-juta tahun kelahiran. Iya. Seperti itu Pak ya? Bisa begitu. Iya. Bisa begitu. Mungkin dari mamalia dulu mendekati manusia jadi sapi dulu apa seperti apa gitu. Itu kalau orang misalnya sangat jahat lah dia. Iya. Itu kan ya jarang lah orang begitu. Jarang. Ya mungkin itu ada hubungannya dengan istilah surga syuta dan neraka syuta ya Pak ya. Iya. Kelahiran. Iya, kelahiran dari surga dan kelahiran dari neraka. Betul. Iya. Nah, demikian tadi pertanyaan terakhir yang bisa saya tanyakan ke Bapak narasumber kita, Bapak Ngakan Putu Putra. Semoga jawaban-jawaban dari Pak Ngakan tadi sangat memberi wawasan luas, memberi tambahan pengetahuan baru untuk kita semua, para umat sedharma, Bapak Ibu. Dan maka dari itu, sampai ketemu di obrolan Dharma yang ke-13, masih juga di tema reinkarnasi. Nah, untuk itu Pak, mari kita tutup dulu karena sudah durasi ini Ki. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.